Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Irma Yani Anggela di channel saya tentang membahas pelatihan bahasa Jepang. Apa aja sih yang bakal kita pelajari? Lihat videonya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 21. Di bab 21 ini kita akan membahas tentang kalimat perkiraan atau omoimas dan desyo. Lalu yang kedua ada nitsuite atau tentang. Yang ketiga ada kalimat katanya. Yang keempat ada partikel de dan demo. Lalu yang terakhir ada naito. Nah, yang pertama adalah kalimat perkiraan to omoimas. Artinya itu adalah saya kira, saya pikir, atau menurut saya. Fungsinya yaitu untuk memberi masukan atau menyatakan pendapat. Kata kerja, kata sifat, kata benda yang digunakan adalah bentuk futsuke atau bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus. Kata kerja ditambah to omoimas, itu adalah rumusnya. Contohnya ini, kyo, amega, furuto omoimas. Menurut saya hari ini akan turun hujan. Lalu ada lagi anata wa mau ittato omoimas. Saya kira kamu sudah pergi. Lalu yang terakhir ada karewa kinai to omoimas, yang artinya saya kira dia tidak datang. Rumusnya adalah subjek wa, lalu keterangan kata benda, lalu ga atau o, lalu kata kerja futsuke atau bentuk kamus, terakhir adalah to omoimas. Selanjutnya ada kalimat perkiraan kata sifat i to omoimas. Contohnya ada ano kuruma wa totemo takai to omoimas. Menurut saya mobil itu sangat mahal. Lalu ada nihongo wa amari muzukashi kunai to omoimas. Menurut saya bahasa Jepang tidak terlalu sulit. Lalu yang terakhir ada kyo yori kino wa isogashikatta to omoimasu. Menurut saya kemarin lebih sibuk dari hari ini. Rumusnya adalah kata benda wa, kata sifat positif i, lalu to omoimasu. Untuk positif lampau, kata sifat i-nya menjadi kata plus to omoimasu. Untuk negatif, kata sifat i-nya menjadi kunai plus to omoimasu. Negatif lampau, kuna kata plus to omoimasu. Lalu selanjutnya ada kata sifat na plus to omoimasu. Contohnya ada kono houga fubenri to omoimasu. Menurut saya cara ini tidak praktis. Lalu ada mukashi Ciliwung kawa kirei datta to omoimasu. Saya pikir zaman dulu Sungai Ciliwung sangat bersih. Daijobu amari genki yo chou shina to omoimasu. Tidak apa-apa, saya pikir kamu tidak terlalu sehat. Rumusnya adalah kata benda wa, kata sifat positif na, lalu ujungnya ditambahin da, lalu to omoimasu. Untuk positif lampau itu menjadi ujungnya adalah kata, lalu negatif dewa nai atau janai, lalu negatif lampau dewa kata atau ja kata. Nah, selanjutnya ada kalimat perkiraan kata benda plus to omoimasu. Hanya cukup menambahkan kata benda lalu da lalu to omoimasu, sama seperti kata sifat na. Untuk positif lampau cukup data negatif dewa nai atau ja nai, lalu negatif lampau dewa kata atau ja kata. Lalu kalimat perkiraan desyo, artinya kan. Perkiraan merupakan perkiraan bahwa apa yang diperkirakan sama dengan yang dipikirkan lawan bicara saat mengucapkan intonasi, nada naik atau meninggi. Contohnya, astamo ppkde iku desyo. Besok juga datang PPKD kan? Tuh. Untuk menegaskan bahwa apa yang kita pikirkan sama dengan orang lain pikirkan. Lalu ada subjek atau kata kerja wa to omoimasu. Oh, ini untuk bertanya. Kono toke wa do omoimasu. Jadi kalau untuk bertanya,
kita pakai do omoimasu ka? Kino no tesu to wa do omoimasu ka? Tes kemarin menurut kamu bagaimana? Kino no tesu to ni nitsuite to do omoimasu ka? Bagaimana pendapatku tentang tes kemarin? Yang kedua ada nitsuite atau tentang, menanyakan atau menyatakan pendapat tentang sesuatu. Ryoko ni tsuite ni soudang shimashita. Sudah berdiskusi dengan teman tentang perjalanan wisata. Atarashiku kou nitsuite do omoimasu ka? Bagaimana pendapat tentang benda yang baru? Rumusnya adalah subjek wa, lalu kata benda, lalu nitsuite, lalu do omoimasu ka. Yang keempat ada partikel de dan demo. Partikel de menyatakan atau acara atau peristiwa, konser, pesta perayaan, festival, dan bencana alam yang diadakan atau terjadi di suatu tempat. Kino tonari no machi de kaji ga arimashita. Ada kebakaran di kota sebelah kemarin. GBKD Persija to Persib no Saka no Shiarai ga arimasu. Di GBK ada pertandingan sepak bola antara Persib dan Persija. Lalu partikel demo artinya adalah atau, digunakan saat menawarkan atau mengusulkan sesuatu atau menyatakan keinginan pada lawan bicara. Misalkan, Asta Pondok Indah de Kaimono ikimashou ka? Bagaimana kalau kita belanja atau ke Pondok Indah besok? Jadi untuk dan lain-lain gitu, tapi tidak disebutkan. Rumusnya adalah kata benda demo, lalu kata kerja maseng ka. Responnya untuk ini adalah jika positif isho desne atau ikimashou. Lalu kalau negatif sumimasen. Watashi wa chotto atau zannen desu ka? Youji ga arimasu kara made koto ga. Sayang sekali karena ada urusan, maybe next time. Terakhir ada pola naito pada penyederhanaan dari nakereba narimasen. Asta shiken ga arimasu kara benkyou shinakereba narimasen menjadi benkyou shinaito, harus belajar karena ada ujian besok. Rumusnya adalah subjek wa, kata kerja nai, lalu to. Sekarang kita masuk ke kanji. Kanji tentang okane atau uang. Itu adalah kanji okane, kalian bisa pahami. Lalu turunannya adalah kingyo atau ikan mas. Lalu ada shouking atau menabung. Lalu ada kinyobi, hari Jumat. Kalian bisa melihat kanji itu dan mengingat bahwa itu adalah kanji untuk okane, ikan mas, menabung, dan hari Jumat. Lalu selanjutnya ada kanji tanah atau suci. Suci adalah kanji tanah dan turunannya adalah deido, lumpur, doyobi, Sabtu. Sekarang kita masuk ke bab 22. Ada doshi, kata kerja, sebagai keterangan subjek dan objek. Lalu ada keterangan dalam kalimat. Lalu ada jikang atau keterangan waktu. Lalu ada fungsi mashioka. Lalu ada te ikimas dan te kimas. Di sini ada kalimat untuk pembukaan. Ada makan nasi, gohan o tabimasu, sudah mengambil foto. Shashin o torimasu, sedang menonton film. Eiga o mimasu, lalu tidak membeli baju. Shachi o kaimasen, sudah minum kopi. Kohi o yomi. Setelah tadi ada contoh kalimat untuk bentuk mas, sekarang ada contoh kalimat dalam bentuk ru atau dalam bentuk kamus. Gohan o taberu, shashi o toru, eiga o miteiru, shatsu o kawanai, dan kohi o nonda. Doshi, yang pertama ada doshi sebagai kata keterangan. Kata kerja futsukei atau kata kerja bentuk kamus yang diletakkan sebelum kata benda berfungsi sebagai keterangan kata benda tersebut. Misalkan, membaca buku menjadi hong o yomu, bukan yomu hong. Jadinya yomu hong, buku yang dibaca. Sudah menulis surat, tegami o kaita, surat yang sudah ditulis. Kaita tegami. Not,
Untuk penyebutan keterangan kata kerja orang nonoktu yang menjelaskan kata benda ditandai dengan penggunaan yang dalam penerjemahannya. Rumusnya adalah kata kerja futsuke atau biasa lalu kata benda. Contohnya ada taberu sushi, sushi yang dimakan, tota shashin, foto yang sudah diambil, dan lain-lain. Nomor 2, ada keterangan dalam kalimat orang, kata kerja, ditambah kata kerja sebagai keterangan ditandai dengan partikel ga. Meski letaknya masih di awal kalimat dan masih sebagai pelaku, tapi dalam penerjemahan diucapkan di belakang. Misalkan, Yamada Sangga Yomu Hongdes, buku yang dibaca Yamada. Yamadanya dibaca di akhir karena ini menyebutkannya adalah buku yang dibaca Yamada. Nah, rumusnya adalah orang, lalu ga, lalu kata kerja untuk biasa, dan kata benda. Nomor 2, kata benda dan tempat, plus kata kerja sebagai keterangan. Itu sama, hanya ini merupakan kata benda. Contohnya, Pang o taberu hito, orang yang makan roti. Osaka iku densha, kereta yang pergi ke Osaka. Selanjutnya ada keterangan dalam kalimat. Yang nomor 3 ada kata sifat na dan i. Shinsatsu de kirei na ana no hito, wanita yang baik hati dan cantik. Seiga takakute kami ga kuroi hito, orang yang tinggi dan hitam rambutnya. Ini rumusnya adalah kata sifat na plus kata benda atau kata sifat i plus kata benda. Lalu selanjutnya ada doshi sebagai subjek. Contohnya ada, Yamada adalah orang yang membawa payung. Yamada sang wa kasa o moteiru hito desu. Kore wa seito tachi ga yomu hong desu. Ini adalah buku yang dibaca para murid. Doshi sebagai objek atau kalimat aktif. Saya telah membeli hadiah. Watashi wa purezento o kaimashita. Watashi wa kohi o yomimashita. Saya minum kopi. Saya telah membeli hadiah yang akan saya berikan ke ibu. Kalimat utamanya adalah saya akan memberikan hadiah. Watashi wa purezento o kaimashita. Ada kalimat yang diberikan, maka dia ditaruh di tengah atau setelah subjek watashi wa. Jadi watashi wa obachan ni ageru. Selanjutnya ada doshi sebagai kalimat pasif. Saya punya kucing. Saya punya jam tangan. Watashi wa neko kaimasu. Watashi wa do kei ga arimasu. Saya tidak mengerti laporan yang dibuat Ibu Siti. Watashi wa Siti-san ni kaita reporto ga wakarimasen. Ini ada beberapa contoh kalimat. Saya tidak suka ramen yang dimakan kemarin. Watashi wa kino tabeta ramen ga suki ja arimasen. Saya tahu lagu yang didengar Amelia. Watashi wa Amelia-san kiku uta ga shitte imasu. Saya sudah mengerti kalimat pola yang dijelaskan sensei. Watashi wa sensei ga oshieru haha. Selanjutnya ada jikang, yakusoku, dan youji. Waktu, janji, dan urusan. Karena sudah waktunya pulang, ayo rapikan. Mau kairu benkyou desu kara kata ukete kudasai, dan lain-lain. Subjek wa keterangan kata kerja futsuke dan kata benda. Yang keempat ada mashioka. Selain untuk menawarkan diri untuk melakukan sesuatu, mashioka bisa juga digunakan saat menawarkan melakukan sesuatu bersama-sama. Contohnya, mau goji desu kara kaeri mashioka. Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama? Terakhir ada teimas atau tekimas. Kata kerja imas menjelaskan kegiatan yang dilakukan dari titik dan tidak akan kembali ke titik tersebut. Kembali, tapi dalam jangka waktu yang lama. Misalkan, watashi wa nihon hataraite imasu. Saya bekerja di Jepang. Dia akan kembali tapi dalam waktu yang lama. Rumusnya adalah subjek, kata kerja ikimas. Nah, kalau tekimas menjelaskan kegiatan dilakukan dari suatu titik dan akan kembali ke titik tersebut saat itu juga. Contohnya ada, saya akan beli bento lalu kembali sebentar.
Chotto o bento katte kimasu. Nah, sekarang kita ke kanji. Itu ada kanji seng atau 100, turunannya ada seng, sangzeng 3000, rokuseng 6000, dan Chiba-ken prefektur Chiba. Kalian bisa menghafal kanji tersebut atau mengingat pola dan bentuk kanji jika terdapat kanji dalam soal. Selanjutnya ada kanji hyaku atau 100. Turunannya ada Sangbyaku 300, Ropyaku 600. Ini untuk kanji angka. Sekarang kita masuk ke bab 23. Ada kalimat pengandaian toki dan to, ada koe, itu deh pokoknya. Lalu ada koweng, sampo shimasu. Yang pertama ada kalimat pengandaian toki. Toki berarti ketika, waktu, atau saat. Adalah pengandaian atau pemberitahuan yang menunjukkan apabila terjadi kalimat pertama dilakukan, kalimat berikutnya tidak langsung terjadi. Misalkan PPKD iku toki ame furimashita. Selanjutnya adalah kalimat pengandaian toki tapi menggunakan kata sifat i, na, dan kata benda. Kata sifat i cukup wakarui toki, hanya kata sifat i ditambah toki. Tapi untuk kata sifat na, himana, sama himana toki, hanya tambah kata sifat na. Lalu kata benda juga sama. Lalu untuk kalimat pengandaian to, kalau atau jika. Seperti jika kalimat pertama dilakukan, maka akan langsung terjadi kejadian di kalimat berikutnya. Misalkan, kalau tekan tombol ini, minuman akan keluar. Kono botan kono botan suto nomi mono ga demas. Selanjutnya ada fungsi partikel ga, yaitu untuk menyatakan suatu kejadian yang bisa dirasakan oleh panca indera. Misalkan rasanya enak, air panasnya tidak keluar, suaranya kecil. Koe ga chisai, oya ga oyu ga demaseng, dan lain-lain. Lalu fungsi partikel o, yaitu di. Fungsinya adalah fungsi partikel o sebelum kata kerja berpindah, yaitu untuk melakukan sesuatu gerakan perubahan di mana lokasi tersebut dilewati oleh seseorang atau benda. Jalan-jalan di taman, koeng sampo shimasu. Selanjutnya ada kanji. Itu ada kanji mang puluhan ribu, turunannya ada ichimang 10.000, mang ichi 1001, bangzai hore. Lalu ada kanji eng atau yen. Ada yong mang eng 40.000 dan engkei lingkaran. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu ada bentuk agemas, kuremas, moraimas, lalu te agemas, te moraimas, dan te kuremas. Yang pertama ada agemas, memberi. Saya memberi uang ke adik laki-laki. Watashi wa ototo ni okane o agemasu. Ayah memberi bunga ke ibu. Haha wa cici ni cici haha. Ini bisa dilakukan untuk umum, tapi biasanya hanya dilakukan urutannya adalah yang memberi selalu di atas daripada yang menerima. Karena kalau misalkan yang memberi di bawah itu dianggap tidak sopan. Jadi biasanya yang memberi adalah yang lebih di atas. Misalkan saya memberi kepada adik, kakak memberi kepada adik, ayah memberi kepada ibu. Hati-hati dalam penggunaan agemas, karena bisa orang Jepang salah paham dalam penggunaan agemas. Selanjutnya ada kuremas, artinya memberi, menyatakan bahwa subjek memberi sesuatu kepada pembicara atau saya. Nami, memberi oleh-oleh kepada saya. Nami sang wa watashi ni omiyage o kuremashita. Nami membeli oleh-oleh kepada saya.
Yamada sensei wa ototo ni chokoreto kuremashita. Yamada sensei memberi coklat kepada adik laki-laki saya. Subjek wa watashi ni kata benda o lalu kuremas. Nah, ini biasanya kuremas digunakan untuk pembicara yang selalu memberi ke saya atau ke orang terdekat saya, misalkan keluarga saya, adik saya. Subjek awalnya bebas, tapi biasanya yang memberikannya kepada pembicara atau orang yang dekat dengan si pembicara. Yang terakhir ada moraimasu, menerima sesuatu dari lawan bicara. Watashi wa Maria sang ni omiyage o moraimashita. Saya menerima oleh-oleh dari Maria. Kalau moraimasu ini saya yang menerima dari orang lain. Untuk moraimasu itu pasti saya atau pembicara yang menerima hadiah dari orang lain. Berikut ada tabel tentang penjelasan ageru, kureru, dan moraru agar lebih dapat dipahami. Lalu yang kedua kita akan membahas te ageru, te moraru, dan te kureru. Te ageru merupakan mekan, jadi kayak memberikan, meminjamkan, mengantarkan. Contohnya, watashi wa ototo ni hon o katte agemashita. Saya memberikan buku untuk adik laki-laki. Watashi wa tomodachi ni okane o kashite agemashita. Saya meminjamkan uang kepada teman. Rumusnya adalah subjek, lalu orang lain, lalu ni, lalu kata benda o, kata kerja te ageru. Sama seperti ageru, dia juga biasanya untuk yang atasan lebih rendah. Lalu ada temoraru. Pola ini artinya dituliskan, diperhatikan. Jadi semua kata kerja ya yang bisa gitu. Lalu te kureru itu artinya mekan, memberikan, menolong, dan lain-lain. Ada contoh untuk kalimat tersebut di atas, bisa dibaca dan dipahami. Selanjutnya ada kanji takai. Ini kanji adalah kanji kata-kata sifat. Ada takai, yasui, oki, chisai, karai, amai, atarashi, dan furui. Berikut ada penjelasannya dan kalian bisa baca lalu bisa pahami untuk jika berada di dalam soal kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Terima kasih buat yang udah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.